Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelum kita mulai, kita baca tawassul terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini ataupun pertemuan yang kemarin, kita diberikan keberkahan, kebermanfaatan buat kita sendiri ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. نتوصل إليك يا الله بأعمالنا الصالحة وبالنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأزواجه وذريته وبجميع أنبيائك ورسلك وخصوصا بالعشرة المبشرين بالجنة وبجميع أصحاب رسولك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وبالمجاهدين في سبيل الله وبجميع أوليائك وصالحي عبادك وخصوصا بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita baca surah Fatihah yang kedua untuk penulis ya. Musannif Sultanul Ulama Al-Ais bin Abdissalam As-Sulami. Kemudian juga kepada guru-guru kita semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari buku ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ini. Temanya adalah Al-Faslus Tsani fi Fadailihi. Ya. Pasal yang kedua tentang keutamaan puasa. Mungkin saya akan mengulang kembali apa yang kemarin kita bahas ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang biografi singkat ya tentang penulis yaitu Sultanul Ulama Al-Ais bin Abdissalam As-Sulami, bagaimana beliau berasal dari orang yang sangat miskin ya. Orang tuanya bukan siapa-siapa, cuma pekerja yang serabutan terus sekarang ini. Kemudian beliau dapat beasiswa dari seorang ulama yaitu Al-Imam Fakhruddin Ibn Asakir. Kemudian Al-Ais bin Abdissalam belajar di maktab ya. Kalau di kutab itu kalau zaman dulu adalah tempat belajar dasar. Kemudian beliau pun pernah mendapat kesempatan, beliau belajar sangat giat, menghafal semua yang ada, mengajar ketinggalan, gitu ya. Karena mungkin teman-temannya yang di usia dia itu sudah selesai belajarnya, gitu ya. Jadi beliau mengejar sampai beliau pun menguasai segala bidang keilmuan. Kemudian juga kita juga membahas tentang pembahasan pertama adalah kewajiban puasa, ya. Itu tidak terlalu panjang pembahasannya. Beliau cuma mengutip tentang ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita loncat ke pasal ke-10 ya, karena melihat
Di situ ada beberapa hadis yang mungkin kita pahami di awal pertemuan. Baik, di pertemuan yang hari ini atau pertemuan yang kedua kita akan membahas keutamaan puasa. Dan ini termasuk banyak ya. Makanya cuma pembahasan ini saja nanti yang kita bahas. Baik, bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi fadailihi. Mungkin saya izin yang memulai ya. Lis-saumi fawaidu raf'ud darajati wa takfirul khati'ati wa kasrus syahawati wa taqsirus sadaqati wa tawfirut ta'ati wa syukru alimil khafiyyati wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Oke. Jadi beliau memulai dengan penjelasan secara ijmal, ya, secara global. Nanti beliau akan merinci semuanya di bawah itu ya. Beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan fawaid ini. Kata beliau, puasa itu memiliki beberapa keutamaan ya atau faedah. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Dengan berpuasa itu bisa mengangkat derajat. Ya. Derajat di sini bukan derajat di sisi manusia ya, tapi di derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa takfirul khoti'at. Faedah yang kedua dengan berpuasa akan menghapus kesalahan-kesalahan. Takfir itu menghapus, asal katanya menutupi ya. Dari asal kata kafara yukaffiru takfir. Istilah kafir itu cover ya. Jadi menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, nanti ada yang menjelaskan khotiat ini dalam tanda kutip dosa-dosa kecil ya. Jadi puasa itu bisa menutupi dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, dengan berpuasa dia wakas surus syahwat. Kasru itu mematahkan syahwat, hawa nafsu. Ya, nanti diperjelas di bawah ya. Jadi yang ketiga kata beliau dengan berpuasa dia akan mematahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu di sini maksudnya hawa nafsu hayawan ya, kehewanan, syahwat. Nah, mungkin kita sudah tahu semua perbedaan kita dengan hewan itu tidak jauh berbeda ya. Hewan itu makan, minum, kemudian tidur, kemudian juga melakukan apa namanya kawin lah bahasa sekarang ya, atau hubungan seksual. Perilaku hewan ya. Dengan berpuasa itu bisa mematahkan syahwat-syahwat yang tidak baik di sana. Itu yang ketiga, kemudian yang keempat dengan berpuasa taksirus sadaqat. Dengan berpuasa dia akan memperbanyak sedekah, sedekah. Kemudian yang kelima, ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Yang kelima, dengan berpuasa dia akan taufir. Coba kita tulis ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Taufir itu artinya memperbanyak taat, ketaatan. Dengan sebab dia berpuasa, dia akan terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Gitu ya. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan orang yang berpuasa itu adalah wasyukru alimil khafiyat. Bersyukur kepada Tuhan atau Allah yang bersifat alimil khafiyat, yang mengetahui segala hal yang tersembunyi. Khafiyat itu segala hal yang tersembunyi. Tapi kata kuncinya bersyukur gitu ya. Nah, Al-Imam menggunakan asma Allah Alim, Maha mengetahui dari segala yang tersembunyi. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jangan berpuasa seseorang akan wal inzijaru an khawatiril ma'asi, terhindar. Inzijar itu artinya terhindar atau bisa juga nanti artinya mencegah dirinya
gitu ya. Dari khawatir, khawatir itu lintasan-lintasan kemaksiatan ataupun juga lintasan-lintasan pelanggaran atau menyalahi aturan. Oke. Nah, kata beliau nanti ada 7 fadilat berpuasa. Gitu ya. Nanti kita coba bahas satu persatu. Beliau mulai dengan membahas yang pertama, fa'amma raf'ud darajati. Oke, izin, silakan Bapak Ibu atau Buya yang mau baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Amma rabbud darajati. Adapun mengangkat derajat. Oleh qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nari, yang ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat isyayatin, dan diikat atau dipasung syaitan-syaitan. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan, sabda Rasulullah SAW ada ayah an Rabbi Azza wa Jalla, daripada Tuhannya Azza wa Jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyama. Tiap-tiap pekerjaan manusia, baginya untuknya illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka bahwasanya li bagiku, wa ana ajizibih, dan akulah yang membalasnya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin. Maka apabila adalah hari puasa salah satu seorang kamu, fala yarfuth yauma idzin, maka janganlah apa itu yarfuth, berbuat jelek kah, maknanya fala yarfuth, maka tidaklah ia berbuat jelek, yauma idzin, pada ketika itu. Hmm. Wala yaskhaba, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaimun. Dan wala yaskhab, apa maknanya Ustaz? Yaskhab. Yashaf. Oke, nanti ada di bawah ya penjelasannya. Oh iya. Kalau yarfus itu fahishul kalam. Kalau yashaf itu al-khisam, nanti di bawah. Fa Maka in jangan sabahu berkata ahadun. yang kotor. Wala yarfus, jangan berkata yang kotor. Wala yashaf, jangan bertengkar. Oh, bertengkar ya. Iya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, maka jika mencela maka jika mencela oleh seorang atau membunuh, falyaqul, maka hendaklah mengatakan inni mur'un saimun, sungguhnya aku adalah puasa. Inni saimun, aku sungguhnya aku puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi diriku Muhammad dengan kekuasaannya, la khaluqu min saimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah yaumil qiyamah, itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, min rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Oleh saimi farhatani, bagi orang puasa itu ada mempunyai dua kegembiraan. Ya farahuma, eh, yang menggembirakan keduanya, idza aftara fariha bifitrihi, apabila ia berbuka maka ia gembira dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, maka apabila ia bertemu dengan Tuhannya, maka saya gembiralah dengan sebab berpuasa. Oke. Baik. Syukran Bu ya. Nah, Oke, kita coba bahas yang pertama di antara keutamaan atau fadilat ya. Orang yang berpuasa dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan", apabila telah datang bulan Ramadan, futihat, maka dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatinu, dan dibelenggu gitu ya. Dibelenggu atau dirantai gitu ya. Para syaitan-syaitan itu. Iya.
Nanti kita dibahas di bawah ya. Apa maksudnya dari hadis ini? Kemudian ada juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan kembali dari Tuhannya Azza wa Jal. Dalam pembahasan hadis, kalau Nabi itu mengulang kembali, begitu ya, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaran malaikat Jibril, maka ini nanti disebut sebagai hadis kudusi, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang Nabi itu berucap atau berkata atau bersabda karena dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama. Setiap amal anak cucu Adam itu untuknya illa siyama kecuali nanti puasa fa innahu maka sesungguhnya puasa li itu untuk aku. Iya, hadis yang sering kita dengar ya. Wa ana ajzi bihi dan aku kata Allah yang akan membalasnya secara langsung. Ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kan semua amal ibadah itu Allah sudah balas ya. Maksudnya kan yang balas Allah ya. Tapi uniknya kalau puasa ini Allah langsung yang membalas dalam artian ini memperkuat gitu loh. Saking spesialnya puasa itu sampai Allah itu sendiri yang mengatakan aku yang membalasnya. Padahal kan kalau kita sholat, haji gitu ya, zakat itu kan pahalanya dari Allah juga ya. Tapi hadis-hadis tentang sholat, zakat dan haji itu tidak apa namanya Allah tuh nggak gamblang gitu loh ngomongnya, bicaranya. Nah, berbeda dengan saum puasa. Allah langsung yang mengatakan saya akan membalasnya sendiri. Seolah-olah Allah tuh ngasih tahu bahwasanya ini adalah orang yang spesial. Kita spesial sekali ya. Kemudian redaksi hadis berikutnya wasiyamu junnatun. Ini nyambung ya hadisnya ya. Di hadis Al-Bukhari juga sama nyambung ya. Wasiyamu junnatun asyam ai puasa itu kal junnah seperti perisai tadi ya. Perisai orang perang. Idza kana yaumu saumi ahadikum maka apabila kalian sedang berpuasa, maksudnya itu ya. Fala yarfus maka jangan berkata yang kotor. Kotor di sini fahisyul kalam. Nanti di bawah juga dijelaskan ya. Fahisyul kalam itu kata-kata kotor orang Arab kayaknya lebih sadis ya daripada orang Indonesia ya. Gitu ya. Orang Arab tuh kan kalau karakternya kalau kita lihat di beberapa riwayat memang kasar sekali ya. Bercandanya sangat berbeda. Waihak salah satu kata-kata yang kasar itu kan waihak, celaka kamu gitu ya. Waihak gitu ya. Waihak. Nah, itu kan jangan diucapkan. Kalau di Indonesia ya banyak lah ya kata-kata kasar, nama-nama hewan gitu ya, nama-nama yang sering kita dengar lah. Kalau lagi ngomong, kayaknya nggak enak kalau nggak ngomong pakai itu ya, bagi sebagian orang. Maka ketika puasa diusahakan jangan melakukannya. Kemudian wala yaskhaf. Yaskhaf ini nanti ada beberapa pengertian ya. Kalau di buku ini atau di kitab ini, Imam Al-Is ini menerjemahkannya dengan kalimat al-khisam. Nanti di bawah ya. Nah, nanti kalau di buku yang lain atau di syarah hadis yang lain, ada yang menerjemahkan asiyah. Ada dua. Nah, lagi puasa itu jangan bertengkar. Ada juga yang menerjemahkan jangan teriak-teriak gak jelas. Gitu ya. Teriak apalah, nggak ngerti juga gitu ya. Fa'in sabau ahadun au qatalahu, maka jika ada seseorang yang mencacinya atau kotal ini maksudnya ngajak berkelahi ya. Kalau zaman sekarang, kalau di zaman itu berarti yang ngajak perang gitu ya. Faliyakul inni mru'un shaimun, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa, sedang puasa. Ada juga redaksinya inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Tahu nanti sesungguhnya aku orang atau sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi jiwa Muhammad
di tangannya. Ini secara harfiah ya. Tadi Buya nerjemahannya dengan kekuasaannya. Ya, nggak apa-apa sih, sama aja ya. La khalufu famis shaim, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa atyabu lebih wangi indallahi di sisi Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ini kadang jadi bercandaan ya, bercandaan kita mungkin beberapa santri. Nah, mulutnya lagi puasa terus dia eh, ngasih gitu ya, haha gitu ya ke temannya. Bukannya eh, bau mulut tuh wangi ya? Gitu ya, terus dia bercanda kayak gitu. Tapi dalam redaksi hadisnya tegas sekali ya. Indallah di sisi Allah. Itu pun juga diperjelas yaumal qiyamati pada hari kiamat, bukan di dunia maksudnya. Min rihil misik dari bau minyak kasturi tadi ya, biar nerjemahinnya. Misik itu parfum yang terbuat dari gozal, ya, kijang. Jadi kijang itu punya apa namanya? Punya parfumnya sendiri, baunya. Jadi wanginya itu bisa bertahan berminggu-minggu ya, saking wanginya. Sekali lagi ini di sisi Allah. Walisa ini farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia akan berbahagia dengan keduanya. Yang pertama, iza aftara, apabila dia berbuka. Fariha bifitrihi, dia bergembira sebab berbukanya. Ya, semua kita merasakan ya. Orang yang puasa apa sih yang ditunggu gitu ya? Yang ditunggu adalah buka puasanya. Biasanya gitu. Gak ada kan orang buka puasa lemes gitu ya, kecuali dia sakit. Pasti bahagianya minta ampun. Ada kurma, ada jus dan lain sebagainya. Kemudian kapan dia lagi bergembira, wa idza laqiya rabbahu, apabila dia bertemu Tuhannya, berarti ini nanti di akhirat ya. Fariha bisaumihi, dia bergembira sebab mendapat balasan puasanya. Karena puasa ini memang pahalanya berlipat-lipat ganda, nanti di bawah dijelaskan lagi. Jadi ibaratnya kita kalau sholat berjamaah 27 dapat pahala gitu ya. Ada juga yang mengatakan 25. Kalau sedekah misalnya 700, misalnya begitu ya. Atau kita melakukan perbuatan baik 10. Kan itu ada hitungannya. Tapi kalau puasa itu bisa jadi unlimited. Tergantung keseharian kita masing-masing. Makanya kata Nabi, dia akan gembira nanti ketemu Tuhannya sebab pahala dari puasanya itu sangat berlipat kan? Ganda. Oke. Mungkin lanjut. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal manusia, anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan al hasan atau asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan akan dibalas 10 sampai 700 lipat. Digandakan 10 gitu ya sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla illa saum. Allah berfirman tadi kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa maka sesungguhnya puasa itu untuk saya atau untuk aku dan aku akan yang membalasnya. Ya da'u syahwatahu, apa alasannya? Dia meninggalkan syahwatnya wa ta'amahu dan makannya min ajli karena aku, karena mengharap keridhoanku. Itu ya. Oke. Ini kita percepat ya izin Bapak Ibu karena lumayan banyak materinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban", di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyanu, yang disebut nama pintunya adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, tidak masuk bersama mereka orang yang berpuasa seorang pun selain mereka. Insya Allah umat Nabi Muhammad SAW masuk semua ya. Kayaknya nggak ada yang orang Nabi Muhammad yang nggak puasa kecuali tidak beriman. Kan di awal ayat sudah disebutkan ya. Kecuali tidak beriman maka dia tidak bakalan masuk. Itu pun kalau dia masuk surga ya. Kita pun juga kita berdoa ya. Kita ahlu sunnah wal jamaah itu punya rasa khauf ya, khasyah. Kita nggak tahu apakah masuk atau tidak. Oke. Yuqalu, nanti ada yang berkata, aina imun, ini kemungkinan malaikat ya.
Aina shaimuna, mana orang-orang yang pernah berpuasa, fayadkhuluna minhu. Silahkan mereka masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Maka apabila masuk yang terakhir dari mereka, ughliqa, maka pintunya akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak ada seorang pun yang akan masuk dari pintu tersebut. Nah, ini. Jadi ada yang mengatakan Ar-Rayyan itu nama pintu yang di dalamnya surga orang-orang yang berpuasa. Gitu ya. Kita wallahu alam ya, kita dapat tiket surga itu tiket yang mana aja. Surga itu sangat-sangat luas sekali dan bertingkat-tingkat gitu ya. Kita nggak tahu tiket yang mana kita dapat gitu ya. Kita berkeyakinan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun seberat atom ya, zarrah atom. Ada yang mengatakan atom itu masih belum kecil. Nanti dibagi tiga. Ada apa lagi gitu ya dalam kimia itu neutron, proton sama apa gitu. Sekecil ini pun punya iman itu dikeluarkan dari neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga nanti tiketnya yang mana ya kita nggak tahu ya. Oke. Kemudian fi riwayatin di riwayat yang lain kata Al-Ais ibn Abi Salam ya, Imam Al-Ais ibn Abi Salam, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang mana disebut atau dipanggil dengan sebutan Rayyan. Jadi ya, yud'a bihis shaimun, dipanggil ke pintu tersebut akan orang-orang yang berpuasa. Man kana minas shaimin, jika dia termasuk orang-orang yang berpuasa, dakhalahu, dia pasti akan memasukinya. Wa man dakhalahu, dan siapa yang memasuki pintu tersebut, lam yazma abadan. Dia tidak akan yazma itu kalau bahasa Indonesia kamus sekarang itu palum ya. Palum itu artinya tidak akan haus abadan selamanya. Gitu ya. Dia akan terpuaskan di sana selama. Oke. Selanjutnya waqala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shaima, sesungguhnya yang berpuasa ya, tusalli alaihi malaikatu, para malaikat akan bersalawat kepadanya. Nah, nanti ada kaidah kalau malaikat bersalawat itu maksudnya adalah doa doa ampunan ya. Makanya salah satu apa namanya, jadi orang Islam itu enaknya adalah kita selalu dapat maghfirah sebenarnya. Mungkin kita agak sedikit menyeleweng ke server sebelah. Kalau server sebelah itu kan Yesus itu disalib gitu ya. Itu sebagai penebus dosa seluruh manusia. Nah, tapi kalau di Islam itu sebenarnya banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa umat Islam gitu. Puasa gitu ya. Kemudian nanti wudhu dan lain sebagainya itu kan banyak sekali. Makanya sebenarnya umat Islam itu kalau kita dibangkitkan di akhirat tiba-tiba pahalanya apa namanya dosanya banyak itu nanti jadi tanda tanya ya. Tanda tanya besar. Kenapa? Karena banyak sekali amalan dalam Islam itu penghapus dosa. Menghapus dosa dalam Islam itu banyak banget. Hampir semua amalan kayak sholat itu menghapus dosa. Apalagi wudhu itu juga menghapus dosa. Haji pun juga ya. Kalau dia mabrur, balasannya juga diampuni dosanya, kemudian masuk surga. Nah, intinya Islam itu seluruh amal ibadahnya itu sebenarnya menghapus dosa, gitu ya. Maka aneh sekali seandainya nanti di akhirat tiba-tiba dia dibangkitkan dosanya masih ada. Berarti bisa jadi dia jarang beramal. Gitu aja sih ya. Oke, kita balik ke sini. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan diberikan apa namanya bersalawat atasnya oleh para malaikat. Kita ukila indahu hatta yafrahu, apabila gitu ya dimakan dimakan. Maksudnya ada orang makan di sisinya hatta yafragu sampai mereka selesai. Nah, misalnya kita lagi puasa, kemudian ada orang di samping kita lagi nggak puasa. Ini puasa secara umum ya. Nanti redaksi hadis-hadis yang ada di sini ini ada puasa secara umum, puasa sunnah maksudnya. Ada juga nanti puasa yang wajib.
puasa Ramadan. Nah, ini konteks hadisnya nanti ini puasa sunnah. Jadi orang yang berpuasa itu nanti ya walaupun nanti di sampingnya ada orang yang makan gitu ya, sampai dia selesai itu para malaikat bersalawat mendoakan keampunan kepada dia. Makanya kadang ada teman yang lagi nggak puasa makan di samping kita, kita nggak usah ngusir, makan aja nggak apa-apa. Ini malaikat lagi salawat salawat kepada saya supaya diampuni gitu ya dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Jadi nggak usah diusir, misalnya teman-teman kita lagi makan gitu ya di samping kita, kita lagi puasa sunnah Senin Kamis atau puasa yang lain, nggak usah diusir. Kadang kan ada teman yang nggak enakan ya, oh lu puasa ya kalau bahasa orang Jakarta ya, ente puasa gitu. Ya udahlah, gue ke sana aja atau saya ke sana aja. Nggak usah sini aja gitu. Jadi malaikat lagi doain saya. Kira-kira seperti itu ya. Berdasarkan hadis ini. Oke, kemudian itu yang pertama. Nah, itu panjang ya. Kemudian fadilah yang kedua adalah amma taftihu abba ya. Ini memperjelas yang tadi ya. Amma taftihu abwabil jannah. Adapun dibukakan pintu-pintu surga. Fa ibaratun an taksir ta'ati al-mujibati li fathi abwabil jinan. Ini sebuah ungkapan gitu ya. Ungkapan dari banyaknya ketaatan yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu surga. Jadi kata beliau, Futihat Abwabul Jannah, redaksi hadis yang di atas itu adalah sebuah ungkapan. Jadi menurut Imam Al-Iz Ibn Abdus Salam ini bukan apa namanya real ya, pintu surga dibuka itu enggak. Ini adalah sebuah ungkapan kata beliau, berarti kinayah ya, beliau mengambil pendapatnya yang kinayah. Karena puasa itu banyak orang yang melakukan ibadah. Maka seolah-olah nanti pintu surga dibuka, gitu ya. Karena memang ada hadis yang mengatakan pintu surga itu tidak akan dibuka sampai Nabi yang buka, Nabi Muhammad SAW yang buka. Jadi pintu surga itu ditutup. Nah, hadis yang mengatakan dibuka ini maksudnya adalah banyaknya ketaatan yang terjadi sehingga seolah-olah pintu surga itu dibuka. Gitu. Kemudian wataghliqu abwabin nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Ini kan seolah-olah pintu neraka itu kebuka terus ya. Jadi istilah hadis yang mengatakan pintu neraka itu ditutup adalah ibaratun, ungkapan ing ankillatil ma'asi al-mujibati li ighlaqi abwabin nirat. Sebuah ungkapan karena sedikit sekali kemaksiatan yang menyebabkan tertutupnya pintu-pintu neraka. Jadi masih sebuah ungkapan kata beliau ya. Kemudian watasfidus syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan, ini juga sebuah ungkapan an inqita'i waswasatihim anis shaimin. Ungkapan terputusnya ya tugas mereka. Nah, tugas setan itu was-was ya, membisik-bisiki orang-orang yang berpuasa. Jadi terputusnya bisikan-bisikan setan terhadap orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena setan-setan itu tidak apa namanya yatma'u itu tidak berharap gitu ya. Tidak bisa fi ijabatihim mengajak mereka untuk melakukan maksiat. Udah nyerah gitulah, setan-setannya udah nyerah. Nah, ini kan jadi ungkapan bahwasanya kalau ngikutin penjelasannya Imam Al-Is Ibn Abdus Salam, setan itu masih ada sebenarnya waktu puasa gitu loh. Setan tuh nggak dibelenggu, nggak dipasung atau bahasa Buya tadi ya dipasung atau di rantai. Kenapa? Jadi mereka tuh masih berkeliaran gitulah. Tapi karena lagi puasa, mereka tuh udah layat maun. Matun itu tidak ada berhasrat gitu loh. Setan-setan itu tidak ada berhasrat, tidak ada keinginan untuk mengajak orang-orang yang berpuasa itu untuk melakukan maksiat karena percuma gitu loh. Nah, itu penjelasannya beliau ya. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan ini hadisnya hadis real. Surganya kebuka, pintu nerakanya ketutup. Kalau kulihal ya terserah ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau yang mana terserah. Penjelasannya ada semua. Memang ulama beda pendapat di sini ya. Ada yang mengatakan hadis ini hadis yang memang real,
Setan itu dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup. Tapi ada juga yang kayak beliau ini ya. Beliau berpendapat ini cuma ibarat, ungkapan kinayah gitu ya. Ungkapan biasa. Oke. Kemudian beliau menjelaskan lagi wa qauluhu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi yang tadi di atas ya. Maksudnya adalah adhafahu ilaihi idhafata tasyrifin. Nah, Allah gitu ya, adhafahu mengidhafahkan puasa ke dirinya itu sebagai bentuk pemuliaan. Idhafah pemuliaan itu maksudnya bentuk kemuliaan ya. Li'annahu karena sesungguhnya puasa itu la yadkhuluhu riyaun, tidak akan masuk ke puasa oleh riya. Ya, siapa juga yang mau riya ya? Ah, ah. Kan ada juga lagi puasa riya, begitu kan lucu. Siapa yang tahu? Mungkin dia nyembur-nyembur gitu ya, haha atau lain sebagainya kan nggak mungkin juga. Jadi di antara amalan yang tidak pernah bisa masuk riya itu adalah puasa. Kalau sum'ah kayaknya bisa sih ya. Kalau sum'ah, sum'ah itu kan kayak minta dengerin, gue puasa nih sekarang. Tapi kalau riya nggak bakalan, karena nggak kelihatan ya. Oke, kenapa alasannya li khafaihi? Karena memang puasa itu tersembunyi, nggak ada yang tahu. Oke. Wali annal ju'a wal atasha la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi wa la taqarrubu ilal asnam. Karena sesungguhnya lapar dan haus tidak akan didekatkan dengan sebab puasa dan haus kepada seseorang dari raja-raja bumi. Nah, dan tidak pula mendekatkan kepada berhala. Intinya, maksudnya lapar dan haus itu kan nggak ada apa namanya takarrub itu minta diperhatikan gitu ya. Raja-raja, misalnya ketemu raja, gitu ya, ketemu asnam ini dalam arti berhala gitu ya, dalam keadaan puasa. Jadi nggak ada sih. Saya datang ke gubernur kalau kita di Indonesia ya, terus dia pamer, gua nggak makan, nggak minum, nggak bisa juga ya. Maksudnya ketika gubernur lihat dia puasa, ya udah biasa aja, tidak ada yang wah gitu loh. Gitu. Karena kan puasa memang antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian wa qauluhu ana ajzibihi, redaksi ana ajzibihi di atas tadi wa in kana wal jari ala jami' taat. Sekalipun sebenarnya balasan itu berlaku atas seluruh ketaatan. Nah, ini tadi ya. Sekalipun balasan huwa ini maksudnya balasan tadi ya. Al jaza itu berlaku atas seluruh ketaatan. Ya namanya balasan itu kan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Gak ada yang dari yang lain. Tapi kenapa di sini disebutkan aku yang akan membalasnya? Kata Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdus Salam, ma'nahu ta'zimu jazaihi bi annahu huwa al-mutawalli li isda'ihi. Maksudnya adalah saking besarnya balasan puasa. Sehingga puasa itu Allah yang mutawalli itu yang mengambil alih untuk isda itu memberikan ganjarannya. Nah, jadi saking besarnya pahala itu sehingga Allah sendiri yang mengambil alih walaupun seluruh ketaatan itu Allah sendiri yang membalas gitu ya. Jadi ada kata kuncinya adalah ta'zim. Saking besarnya pahala buat puasa. Oke. Kemudian wa qaulu as-siyamu junnatun ma'nahu as-saumu wiqayatun min adzabillah. Perisai ini maksudnya adalah puasa itu menjaga dirinya dari siksaan Allah. Kan yang membuat murka Tuhan itu kan cuma satu ya, kemaksiatan gitu ya. Itu yang bikin Allah murka. Oke. Warrafas. Nah, tadi ya, warrafas itu artinya fahisyul kalam. Perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk. Kemudian wasakhabu al-khisom. Sakhab itu artinya al-khisom, tengkaran. Oke.
Kemudian qauluhu falyaqul inni shaimun ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bis-shaumi liyakshifa 'anil musyabahati wal muqabalati. Kemudian perkataan Nabi yang mengatakan falyaqul inni shaimun maknanya adalah annahu sesungguhnya dia itu yuzakiru gitu ya mengingatkan nafsahu dirinya bisaumi dengan puasa liyakshifa agar terbuka ya terbuka anil musyabahati di antara saling musyabah itu yang mana perbedaan ya wal muqabalati dan perbandingan sehingga terbuka perbedaan dan perbandingan maksudnya gimana. Maksudnya kata beliau ucapan aku sedang berpuasa ini itu fungsinya untuk membedakan. Nah, musyabahah itu membedakan mana yang lagi puasa, mana yang tidak. Mungkin kondisi kita kalau lagi sedang tidak berpuasa, gitu ya. Kalau diajak ribut, ribut, gitu. Tapi, nah ini yang menjadi perbedaannya. Kalau lagi puasa, dia tidak ribut. Kemudian mukabalah perbandingan antara dia yang ngajak ribut sama yang diajak ribut. Makanya kalau ada orang puasa, tiba-tiba diajak ribut, dia ngelawan, berarti puasanya bermasalah. Oke, insyaallah. Wa maqaluhu sallallahu alaihi wasallam la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misik. Tadi penjelasan yang tadi ya. Fafil kalam hadzfun. Kata beliau, Al-Imam Al-Iz Ibn Abdus Salam mengatakan di hadis tersebut terdapat hadzfun. Ada yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya adalah wala thawabu khalufu famis shaim. Sungguh ya pahala. Nah, yang dibuang tuh sawabnya ya. Sawabu khaluf aroma fami mulut as-soim orang yang berpuasa atyabu balasan atau pahala gitu ya aroma mulut orang yang berpuasa itu atyab lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala menggunakan aroma apa namanya parfum minyak kasturi tadi ya di pahalanya di situ. Di pahala orang mulutnya itu lebih besar gitu ya daripada menggunakan parfum. Parfum kan ada pahalanya ya. Orang pakai parfum atau minyak wangi itu ada pahalanya tersendiri, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini, pahala mulut orang yang berpuasa lebih besar. Oke, Nah, wah masih banyak Bu ya. Kemudian wa amal farhatani dan adapun yang dimaksud dengan dua kebahagiaan, fahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadati. Maka salah satunya adalah karena keberhasilannya, taufik ini keberhasilannya untuk menyelesaikan atau menyempurnakan ibadah. Ya, selama kurang lebih dari habis subuh sampai maghrib, dia sukses menyelesaikan puasanya. Itu kan bahagia ya. Nah, misalnya ibu-ibu yang biasanya sebelum puasa sukanya gibah, kemudian ketika dia berpuasa seharian nggak gibah. Nah, itu kan sebuah prestasi ya. Misalnya yang bapak-bapak misalnya ini zamannya TikTok ya. Sebelum puasa scroll-scroll TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya terlihat berbagai macam penampakan gitu ya. Ketika puasa dia berhenti. Nah, itu kan sebuah kesuksesan. Maka dia bahagia. Kemudian wal ukhra, kemudian kebahagiaan yang lain adalah fali jaza illahi idza ajzahu. Karena balasan Allah ketika idza ini maksudnya ketika ajzahu Allah memberikan balasannya. Ya, kayak kita misalnya sebagai pekerja, kita kerja keras, kata bos gitu ya. Kalau kalian bisa mencapai target A, B, dan C, maka dapat bonus. Nah, ternyata dia bisa menggapai bonus tersebut. Akhir bulan dapat gajian, oh gajinya naik. Itu kan sebuah kebahagiaan. Itu sama bagi Allah Subhanahu bagi kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli ma'nahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ata nafsihi ma quwwati syahwatihi wa ghalabatil hawa athabahu Allahu bi an tawalla jazaahu bi nafsihi wa man athara Allah atharahu Allahu. Sesungguhnya dia ketika mengutamakan taat kepada Tuhannya daripada taat kepada hawa nafsunya, disertai gitu ya, kuatnya syahwat, menggeloranya syahwat gitu ya, dan golabatil hawa. Wah, golabatil hawa ini saking dominannya hawa nafsunya, golabah itu dominan gitu ya, lebih milih Allah daripada syahwatnya, padahal syahwatnya lagi menggebu-gebu nih ya, pengen makan, pengen minum, kalau udah nikah pengen melakukan itu ya, buang-buang suami istri, tapi dia lebih mentaati Tuhannya karena Tuhannya berkata berpuasalah. Nah, asabahullahu bi an tawalla jazaahu bi nafsi. Maka Allah akan memberikan balasan kepada dia bi'an dengan bahwa dia mengambil alih balasannya gitu ya dengan dirinya sendiri. Mungkin saya ambil analogi begini. Eh, Misalnya kita dapat hadiah dari menteri ya, atau mungkin dari gubernur, presiden ngasih sekian juta, tapi yang ngasih adalah gubernur, betul ya? Yang ngasih misalnya menteri. Nah, ya kita dapat ya alhamdulillah ya. Nah, kita tahu tuh balasannya dari presiden, tapi yang ngasih misalnya ya gubernur tadi. Berbeda misalnya langsung dari presiden yang ngasih balasan, itu kan beda ya. Bosnya langsung yang ngasih gitu misalnya. Itu kan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, begitu. Makanya kadang perlombaan-perlombaan di dunia yang bergengsi itu kan yang ngasih hadiah presiden ya. Karena memang mungkin ajang atau perlombaan itu sangat sangat apa namanya eksis, makanya langsung ngasih balasan walaupun sama-sama dari misalnya dari presiden ya langsung turun gitu ya. Nah, ini Allah juga sama, Allah sendiri yang langsung ngasih secara langsung. Kemudian waman asarallaha, barang siapa yang mengutamakan Allah, asarahullah, maka dia akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu qasalah. Fa innahu yunzilul abda ya. Yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Maka sesungguhnya Allah akan memposisikan seorang hamba dari dirinya sekiranya dia memposisikan dirinya dari dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah itu akan menempatkan seorang hamba sesuai dengan hamba itu memposisikan dianya di mana. Ya, karena kan al-almal apa al jaza ala ala jinsil amal ya. Balasan itu tergantung dengan amal perbuatannya. Kalau dia mengutamakan Allah, Allah juga akan mengutamakan dia. Begitu. Walihada, oleh karena inilah man hamma bimaksiatin, siapa yang berkeinginan untuk melakukan maksiat, summa tarokaha, kemudian dia meninggalkannya maksiat, khaufan, maf'ul li ajli, karena khawatir atau takut minallah, takut Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaqulu lil hafazah, maka Allah akan berkata kepada malaikat hafazah, uktubuha lahu hasanatan. Tulislah. Nah, hak akannya apa ini berarti akannya karena dia meninggalkan jadi ya, meninggalkan maksiat, lahu hasanatun hasanatan ya untuknya satu kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya ay min ajli. Karena dia itu meninggalkan syahwatnya karena aku. Jarraya itu ay min ajli. Jadi apa namanya ini? Ham ya, keinginan sendiri aja punya pahalanya sendiri.
pengen maksiat tapi nggak jadi gitu kan, pahala satu. Tapi jangan jangan diniat-niatin juga ya, misalnya ham-ham gitu ya. Wah, ada ini, pengen kok nggak jadi, astagfirullah. Itu kan kayaknya mengotak-atik ya. Itu memang dari awal pengen gitu ya, tapi karena dia ingat, maka dapat satu kebaikan. Baik, ini sepertinya sangat panjang ya Bapak Ibu. Saya kira bisa selesai satu pertemuan. Oke, mungkin selesaikan dulu ini ya. Wa amma taksisu dukhulihim al-jannata bibabir rayyan fa innahum muyyizu bidzalika al-babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Dan adapun taksis, pengkhususan masuknya mereka ke dalam surga di pintu Rayyan, gitu ya. Karena sesungguhnya mereka itu diistimewakan dengan pintu tersebut. Karena istimewanya ibadah mereka dan mulianya ibadah puasa mereka. Atau mulianya pintu tadi ya, pintu surga tersebut. Jadi kenapa Ar-Rayyan ini dikasih gitu loh. Karena memang ibadahnya istimewa, jadi dikasih yang istimewa. Pintunya khusus. VIP ya. Kalau kita sebenarnya kita bisa menganalogikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang biasa kan beda tuh sama orang yang VIP. Undangan itu juga kalau undangan nikah kadang itu beda juga gitu ya. Ada bioskop misalnya Bapak Ibu ke bioskop juga sama ya. Nah, nanti di akhirnya juga sama. Kalau ibadahnya spesial maka dia dapat pahala yang spesial. Oke, kemudian wa amma salatul malaikati 'ala shaimu idza ukila indahu fa inna tarkahu ta'ama ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsahu fastaujaba lidzalika salatahum alaihi gitu ya. Fastaujaba fastaujaba lidzalika salatuhum atau salatahum alaihi wa salatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah. Oke. Dan yang dimaksud dengan malaikat bersalawat kepada orang yang berpuasa apabila ukila indahu. Wah, ini ada juga yang menerjemahkan diberi makan ya, diberi makan di sisinya. Tapi kayaknya kurang elok ya nerjemahin gitu lagi. Apabila ada orang yang makan gitu aja ya di sisinya. Fa in kahut ta'am, maka sesungguhnya dia meninggalkan makan ma'ahudurihi baina yadaihi, padahal makanannya itu sudah ada di depannya. Balighun fi qam'ihi nafsahu. Eh, tadi apa ya sebentar. Qam'ihi ini maksudnya adalah oke. Maka ia telah sangat menundukkan. Balighun sangat gitu ya. Fi qam'ihi mengekang dirinya. Sangat qam'ihi mengekang hawa nafsunya. Pastau jaba maka berhak ya sebab hal itu sholatahum salawatnya para malaikat alaihi atasnya orang yang berpuasa. Dan salawatnya malaikat itu sebuah ungkapan berupa apa? Mereka para malaikat mendoakan rahmat dan ampun. Gitu ya. Jadi seolah-olah ini dikasih makan enak gitu ya, atau di sampingnya ada orang yang lagi makan, dia nggak mau makan padahal udah ditawarin ya. Ayo puasa, lu puasa, batal aja. Kan kadang ada teman kayak gitu ya, batal aja. Ini Masya Allah ini dari artis mana gitu ya, makanannya enak banget soalnya. Kayaknya kalau santri itu belum pernah makan, tapi dia berazam, bertekad tidak mau batal. Misalnya seperti itu ya. Walikun fi qam'ihi. Dia sudah sangat mengekang hawa nafsunya. Padahal mungkin kalau kita lihat udah ada netes tuh ya, ah, apa namanya, di samping bibirnya, tapi dia berusaha untuk tetap berpuasa. Maka kata beliau berhak dia mendapat ampunan dari para malaikat. Oke,
Bapak Ibu semua, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, karena ini sangat sangat panjang ya. Nanti coba kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya yang baca ternyata. Maaf. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita ulang. Ini Tam'ihi baru tadi apa tuh? fadilat pertama ya Bapak Bapak Ibu. Sepanjang itu pembahasannya. Ya, silakan Bu ya. Redaksi ikam itu mananya Pak? Balighun ikam ini. Oh ya, balighun fi qam'ihi nafsahu. Balighun itu dia sangat gitu ya. Qam'ihi menundukkan nafsahu nafsunya. Baligh maksudnya mubalaghah itu sangat kan. Qam'ihi menundukkannya si si fulan tadi ya, nafsahu akan diri. Semua kan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nanti kita akan bahas berikutnya ya, fadilat yang kedua. Nah, ini baru yang pertama. Kemudian untuk hadis-hadisnya ini semuanya sahih ya. Dari Al-Bukhari, dari Muslim, tidak ada ya. Oke. Kalau seandainya tidak ada, berarti kita cukupkan dulu. Semoga bisa dipahami ya dan jelas. Oke. Nanti kita akan bahas fadilat berikutnya adalah takfirul khati'at, kemudian kasus syahwat, ya, tafsirus sadaqat, kemudian taufir ta'at, syukru alimil khafiyat, al-inzijar. Sisanya tuh pendek-pendek ya. Berarti tadi saja yang sangat panjang. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ya, kebermanfaatan buat kita sendiri dan ini bagaimana Allah sangat sayang kepada kita ya. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya ada penghapusan dosa di sana. Karena manusia kan mahalul khata ya. Jadi sekalipun dia wali pun sebenarnya dia juga punya kesalahan-kesalahan mungkin ya. Tapi karena dia banyak amal ibadahnya sehingga itu menutupi kesalahannya tersendiri. Ya, oke. Itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dalam menjelaskan atau menerjemahkan. Dan juga kalau ada kekeliruan bisa diperbaiki ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang keliru. Kita tutup pertemuan kita. Masing-masing baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.